Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di SyiaTube Tuama Channel, tempat di mana sejarah tak hanya diceritakan, tapi dihidupkan kembali dalam hati kita. Hari ini Anda sedang menyaksikan Tragedi Karbala bagian ke-7, sebuah episode yang menggambarkan babak paling menentukan dalam kisah pengorbanan abadi. Imam Hussein versus pasukan Irak bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara prinsip suci dan ambisi duniawi. Dalam episod ini, kita akan menyelami detik-detik terakhir sang cucu Rasulullah ketika ia berdiri tegar menghadapi ribuan pasukan Kufah demi mempertahankan kehormatan Islam yang murni. Saksikan dan rasakan bagaimana satu jiwa suci mampu mengguncang seluruh sejarah umat manusia. Di tengah panasnya padang pasir yang membentang luas, di bawah langit yang seolah ikut menyaksikan pergolakan zaman, pasukan pertama yang dihadapi oleh Imam Hussein bukanlah pasukan musuh yang bengis, melainkan sekelompok tentara yang masih menyisakan nurani. Mereka 1.000 orang dipimpin oleh Hur bin Yazid Riyahi, seorang komandan berpangkat rendah yang meski berada di bawah perintah Ibnu Ziyad, tetap menjaga hati nuraninya tetap hidup. Hur tidak mengangkat pedang dengan benci. Ia tidak membawa kebencian dalam langkahnya. Bahkan, ketika tiba saatnya mendirikan salat, ia memilih berdiri di belakang Imam Hussein, bukan sebagai lawan, melainkan sebagai makmum. Keputusannya sederhana namun mendalam. Ia tahu, meski dunia di sekelilingnya telah dibutakan oleh kekuasaan, kebenaran tetap bersinar di wajah cucu Rasulullah. Tugas Hur adalah memandu imam menuju Kufah. Bukan menyerangnya, bukan menangkapnya, hanya mencegahnya kembali ke Madinah. Tapi apa yang ia lihat di wajah Imam Hussein bukanlah ancaman, bukan pula rencana pemberontakan, melainkan ketulusan, keikhlasan, dan penderitaan seorang pemimpin yang hanya menjawab panggilan umatnya. Imam Hussein pun berseru kepada pasukan itu dalam khutbahnya yang lembut namun mengguncang hati. Aku sama sekali tak pernah berniat datang ke sini hingga surat-surat kalian dan pembawa pesan kalian datang kepadaku. Aku akan melangkahkan kaki ke kotamu jika kalian menjamin tidak akan terjadi pelanggaran janji. Jika tidak, aku akan kembali ke tempat asalku. Namun segalanya berubah. Setelah menerima berita syahidnya Muslim bin Aqil, duta yang dikirim sebelumnya, langit seakan menjadi kelabu. Langkah para pengikut imam melambat. Keraguan mulai membayangi. Ada yang ingin membalas dendam, namun imam, dengan kejernihan hati dan kejernihan akal, tidak tergerak oleh emosi. Ia tahu, perjuangannya bukan demi amarah, melainkan demi prinsip. Demi menegakkan kebenaran di tengah kebohongan yang dibungkus kekuasaan. Meski bahaya mengintai, imam tidak berhenti. Ia tahu, jalan di hadapannya adalah jalan kesyahidan. Namun dalam pandangannya, kesyahidan adalah kemuliaan, setara dengan mengutuk penguasa zalim, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri dan keluarga. Satu kalimat yang menggema dari bibir rakyat Kufah, engkau dan Muslim bin Aqil itu tidak sama. Ketika melihat engkau, penduduk Kufah akan menyambutmu dengan hangat. Tapi kenyataan berkata lain. Kufah telah dibungkam oleh ketakutan dan pengkhianatan. Meski surat-surat dan janji-janji telah dikirim, tidak ada satupun yang bisa menjamin keselamatan Imam Hussein, namun ia tetap melanjutkan perjalanan. Bukan karena bodoh, bukan karena ambisi, tapi karena inilah takdir seorang pemegang cahaya kebenaran yang memilih berdiri walau sendirian demi mengguncang zaman yang telah lama tertidur. Di tengah ketegangan yang menggantung di langit Arab, Imam Hussein mengutus Qais bin Musabbar dengan sepucuk surat harapan terakhir. Isinya tegas, mendesak penduduk Kufah agar memegang komitmen mereka, komitmen yang sebelumnya ditulis dengan tinta janji dan darah para sahabat. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Angin Kufah sudah berubah. Kesyahidan Muslim bin Aqil membuat imam sadar. Kota yang dulu berseru meminta keadilan, kini membisu dalam ketakutan. Ketika pasukan imam bertemu dengan Hur bin Yazid dan 1.000 tentaranya, segalanya berubah. Hur bukan musuh yang datang dengan kebencian, melainkan dengan tugas dan keraguan. Ia tidak mengangkat pedang, tapi juga tidak memberi jalan. Ia datang untuk mencegah Imam Hussein kembali ke Madinah, untuk mengantar Imam Hussein ke Kufah yang kini telah berubah wajah, bukan lagi tanah sambutan tapi sarang pengkhianatan. Laporan demi laporan datang, musuh dari Qadisiyah, pasukan Umar bin Sa'ad, 4.000 tentara. Angka yang tidak bisa diabaikan. Imam Hussein tahu Kufah telah menjadi jebakan yang menganga, menanti untuk menelan kebenaran. Dalam langkah berat, Imam terus bergerak, bukan ke Kufah tapi ke Karbala, padang gersang yang akan ditulis dalam sejarah sebagai medan pengorbanan agung. Muslim bin Aqil, dalam hembusan nafas terakhirnya, telah menitipkan pesan kepada Umar bin Sa'ad. Jangan biarkan Imam datang ke sini. Larang dia, cegah dia dengan segala cara. Tapi pesan itu terlambat. Imam telah terlalu dekat pada takdirnya. Berkali-kali Imam meminta, biarkan aku kembali ke Mekkah, ke tanah suci yang aman. Jika kalian tak bisa membantuku, setidaknya izinkan aku kembali pulang. Namun pintu itu telah tertutup.
Kekuasaan telah mengunci semua jalan keluar. Bahkan ketika bertemu Umar bin Sa'ad, Imam tetap mengajukan permintaan terakhirnya untuk kembali ke Hijaz atau bahkan ke Damaskus. Ia tak mencari pertumpahan darah. Ia hanya ingin keluar dari jerat politik dan pengkhianatan yang mengelilinginya. Sejarawan mencatat, Imam Hussein hanya ingin 3 hal. Kembali ke Mekkah, ke Madinah, atau ke wilayah Islam yang jauh. Tapi tidak ke Kufah, tidak ke Damaskus. Karena ia tahu, bersumpah setia kepada Yazid bukanlah pilihan. Itu adalah pengkhianatan terhadap kebenaran, terhadap nurani, terhadap risalah datuknya, Nabi Muhammad. Uqbah bin Sam'an bersumpah bahwa Imam tak pernah meminta izin untuk mengunjungi Yazid. Justru permintaan Imam Hussein selalu sama, biarkan aku kembali ke tanah asalku, atau setidaknya hidup di tempat asing untuk menyaksikan bagaimana dunia memperlakukan orang-orang seperti aku. Namun harapan itu terhempas. Yazid telah memerintahkan, jawabanmu kepadaku haruslah kepala Husain bin Ali. Bahkan Walid bin Utbah yang menerima surat itu menolak melakukannya. Hatinya menolak membunuh cucu Rasulullah. Tapi sejarah telah memilih jalannya. Imam Husain ditolak oleh para penguasa, dikhianati oleh rakyat Kufah, dan dicegah untuk kembali ke tanah asalnya. Ia bukan pahlawan yang mencari perang. Ia hanya seorang lelaki suci yang berdiri sendirian di tengah padang Karbala, menolak bersujud pada tirani. Dan dengan pilihan itu, ia menjelma menjadi lambang abadi, bahwa kebenaran tidak pernah tunduk meski di bawah bayang pedang. Di tengah panasnya gurun dan ketegangan yang menggantung di langit, Imam Hussein berdiri dengan tenang namun tegas. Di hadapannya, Hur bin Yazid, komandan pasukan yang dikirim untuk menahannya, terdiam. Imam Hussein mengangkat tumpukan surat-surat yang dikirim dari Kufah. Inilah sebab aku datang, katanya, suaranya jernih, menusuk ke dalam nurani. Namun Hur hanya menggeleng. Ia tak tahu menahu soal surat-surat itu. Bukan karena ia membantah kebenarannya, tetapi karena ia hanyalah roda kecil dalam mesin besar kekuasaan. Dengan nada berat, ia menegaskan bahwa ia diperintahkan membawa Imam Hussein ke Kufah, bukan karena benci, tetapi karena perintah yang membelenggu. Imam Hussein menolak. Ia tidak pernah benar-benar yakin akan kejujuran Kufah, maka ia mencoba mengambil jalan lain, menuju Hijaz, tempat asalnya, tempat damai yang ia rindukan. Tapi jalan itu pun ditutup, pasukan Hur memblokirnya. Mereka akhirnya sepakat pada kompromi yang tragis. Jalan tengah, bukan ke Kufah, bukan ke Hijaz, melainkan ke sebuah tempat yang asing dan sunyi, Udzaib. Thirimah bin Adi, salah satu sahabat Imam Hussein, menawarkan ide penyelamatan. Mari kita ke pegunungan Tai, katanya. Tapi semua itu tinggal harapan. Imam Hussein menolaknya karena janji telah terucap dan jalan telah disepakati. Mata rantai sejarah tak bisa diputus begitu saja. Dalam diam dan keteguhan, Imam Hussein dan rombongannya terus berjalan, menjauh dari Kufah, mendekati padang pasir yang sunyi. Hur terus membayangi, seperti bayangan takdir yang tak bisa ditinggalkan. Di Nenawa mereka berhenti. Di sanalah pesan dari Ibnu Ziyad tiba. Buatlah dia tetap menunggu sendirian di sebuah padang gersang. Dan itulah yang terjadi. Imam Hussein dan keluarganya dibiarkan di tengah Karbala, tanpa perlindungan, tanpa perlengkapan perang, hanya bersenjatakan keyakinan. Satu persatu, para pengikut Syiah dari Kufah mulai datang bergabung. Hur tak bisa melarang mereka. Bahkan ketika salah satu sahabat Imam Hussein, Zubair bin Qain, menyarankan agar mereka menyerang musuh lebih dulu. Karena pasukan mereka masih sedikit, Imam Hussein menolak. Aku tidak suka menjadi orang yang menyulut api perang. Begitu agung jawaban itu. Sebab bagi Imam Hussein, perang bukanlah alat, melainkan pilihan terakhir yang hanya dijalani saat kebenaran tak lagi punya jalan mundur. Tanggal 2 Muharram, Imam Hussein dan rombongannya tiba di Karbala. Sebuah tempat yang sepi, sunyi, namun akan menggelegar dalam sejarah umat manusia. Menurut beberapa riwayat, 500 kavaleri dan 100 infanteri telah bersamanya. Tapi dari hari ke hari perlahan-lahan banyak yang pergi. Ketika Asyura tiba, hanya sedikit yang tersisa. Sebagian telah meninggalkannya. Meninggalkannya dalam kesendirian yang megah. Dan saat itu pasukan Ibnu Ziyad mulai datang, gelombang demi gelombang. Ibnu Ziyad memaksa seluruh suku dari Kufah untuk turut serta, agar semua bertanggung jawab bersama atas darah suci yang akan tertumpah. Ia ingin agar tak ada yang bisa lari dari dosa sejarah. Ibnu Ziyad berkata dengan suara dingin, "Barang siapa yang tidak turut serta dalam pasukanku, sejak hari ini tidak akan kulindungi lagi." Itulah ancaman yang menggiring orang-orang Kufah ke medan Karbala. Bukan keberanian, bukan keimanan, tapi rasa takut. Mereka datang bukan karena hati mereka bersama Yazid, tapi karena nyawa mereka di ujung pedang. Dan Imam Hussein, ia tetap berdiri. Seorang diri di padang gersang membawa beban sejarah dan cahaya kebenaran. Menanti pagi Asyura yang akan mengukir namanya dalam keabadian. Di ambang dua pilihan, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri di persimpangan takdir. Ia ditugaskan memimpin ekspedisi besar ke Ray untuk melawan Dailaman, seorang musuh musyrik. Tapi sebelum pedangnya menembus dada orang kafir, satu tugas lain datang menghantuinya. Karbala. Demi ambisi kekuasaan dan bayaran dari pemerintahan Rai, Umar harus terlebih dahulu menyelesaikan urusan dengan cucu Nabi, Imam Hussein. Dalam hati kecilnya ada keraguan, tapi Rai terlalu menggoda, jabatan terlalu menggiurkan, maka ia menerima tugas itu.
dengan satu harga yang tak bisa dibayar dunia, darah Husain. Awalnya, ia mencoba berbicara lembut. Ia mengirim utusan untuk bertanya pada Imam Husain, "Mengapa engkau datang?" Imam menjawab dengan jujur bahwa ia datang karena seruan rakyat Kufah, dan jika mereka mengingkarinya, ia akan pulang ke tempat asalnya. Umar melaporkan ke Ibnu Ziyad, Husain bersedia kembali atau pergi jauh ke ujung negeri Islam dan hidup dalam kesunyian. Tapi Shimr, penyulut bara tragedi, berbisik di telinga tiran itu, "Jika engkau biarkan Husain pergi, engkau tak akan pernah menemukannya lagi." Ibnu Ziyad pun murka. Ia menulis kepada Umar bin Sa'ad dengan nada dingin dan mematikan, "Aku tidak mengutusmu untuk bernegosiasi. Aku mengutusmu untuk mengambil sumpah setia pada Yazid. Jika dia menolak, ambil nyawanya." Pesan itu sampai ke tangan Imam, dan jawabannya mengguncang langit. "Tak akan pernah kuterima usulan Ibnu Ziyad. Jika akhir dari semua ini adalah kematian, maka kematian itu akan kusambut dengan hangat." Hari-hari menjelang Asyura pun tiba. Langit Karbala semakin kelam. Ibnu Ziyad memerintahkan, "Jauhkan Husain dari air. Jangan biarkan ia menyentuh setetes pun dari sungai Eufrat, sebagaimana kalian pernah melakukannya pada Utsman." Padahal Imam Husain dan sahabatnya telah menggali sumur-sumur dengan susah payah demi bertahan hidup. Tapi perintah kejam itu berkata lain, "Hentikan penggalian mereka, biarkan mereka haus." Malam demi malam berlalu. Imam Husain diam-diam menemui Umar bin Sa'ad, berusaha menyadarkannya, mengajak bicara hati nuraninya. Tapi kekuasaan Ray lebih keras dari nurani. Di tengah krisis, Shimr, yang memiliki hubungan darah dengan Abbas bin Ali, meminta jaminan keselamatan. Ia ingin selamat, begitu pula saudara-saudaranya. Tapi keselamatan tak layak didapat jika harus meninggalkan Husain sendirian. Begitu pula Ali Akbar, putra Husain, yang menolak jaminan atas namanya sendiri. Ia berkata dengan lantang, memuliakan hubungan darah dengan Nabi lebih mulia daripada menghormati darah Abu Sufyan. Ketika hari Tasyu'ah tiba, hari ke-9 Muharram, Ibnu Ziyad telah siap menyerang. Tapi atas permintaan Imam Husain, ia menundanya sehari lagi. Malam itu, malam terakhir sebelum Asyura, Imam Husain berdiri di tengah sahabat-sahabatnya dan berseru, "Kalian semua bebas. Aku bebaskan kalian dari sumpah kesetiaan. Jika kalian ingin pergi, pergilah. Bawa keluargamu, lindungi mereka. Kegelapan ini bukan untuk kalian." Namun satu persatu dari mereka menjawab dengan diam, dengan air mata, dengan keteguhan, "Kami tidak akan meninggalkanmu, wahai putra Rasulullah. Kami akan bersamamu hingga akhir." Dan Fajar Karbala pun mendekat, dengan darah, dengan keheningan, dan dengan sebuah cinta yang tak pernah tunduk pada tirani. Fajar Asyura menyingsing dengan hawa yang aneh, tenang, tapi menggigit. Imam Husain memerintahkan penggalian parit di sekeliling tenda, usaha terakhir untuk melindungi anak-anak, wanita, dan sahabatnya dari musuh yang datang dari segala arah. Di tengah padang gersang Karbala, dua pasukan telah siap saling berhadapan. Namun tak tampak satu pun kelemahan dari barisan Imam Husain. Bukan karena mereka kuat dalam jumlah, tetapi karena keyakinan mereka lebih tajam dari pedang. Imam Husain, yang membawa serta keluarga dan anak-anaknya, tidak datang dengan ambisi politik atau keinginan duniawi. Ia datang dengan satu tekad, menyelamatkan kebenaran dari cengkeraman tirani. Ia tahu bahwa tanah Hijaz tak lagi aman. Kufah, meski kini menjadi jebakan, pernah menjanjikan harapan. Tapi hari ini Imam Husain tahu takdir akan ditulis dengan darah. Malam sebelum pertempuran, Imam Husain berdiri di hadapan para sahabatnya. Suaranya tenang, namun mengguncang jiwa. "Esok hari, tak akan ada apapun kecuali kesyahidan. Kalian semua bebas untuk pergi. Malam ini adalah malam keamanan. Siapapun yang ingin membawa keluarga dan melarikan diri, lakukanlah. Allah akan menetapkan takdirnya." Namun tak satu pun dari mereka pergi. Karena yang mereka jaga bukan nyawa, tetapi kebenaran. Dan ketika perang tampak tak terhindarkan, Imam naik unta dan berkata kepada pasukan lawan, "Atas undangan kalian aku datang. Kalian menulis kepadaku bahwa sunnah Nabi telah dilupakan dan kebenaran telah dibungkam. Aku datang untuk membimbing, bukan untuk berperang. Tapi jika kalian mengingkarinya, setidaknya izinkan aku kembali." Kemudian ia melanjutkan dengan suara yang menggetarkan tanah, "Apakah kalian benar-benar ingin menumpahkan darah putra Rasulullah, putra dari sepupu Nabi, yang paman-pamannya adalah Hamzah, Abbas, dan Ja'far? Tidakkah kalian tahu bahwa aku dan saudaraku Hasan disebut Nabi sebagai penghulu pemuda surga?" Namun kebencian telah membutakan hati. Tekanan dari Ibnu Ziyad, kebengisan Shimr, dan ambisi Umar bin Sa'ad tak memberi ruang pada nurani. Hur bin Yazid, yang sejak awal menahan Imam namun diam-diam menyaksikan kebesaran jiwa Husain, akhirnya runtuh. Ia mendatangi Umar bin Sa'ad. "Tidak adakah satu kata pun dari Imam yang menyentuh hatimu?" Umar menjawab pelan, "Jika saja aku bisa, tapi kini tak ada pilihan lain." Maka Hur pun menyalahi pasukannya sendiri.
Ia berlari menuju Imam Hussein, memohon ampun dan berdiri sebagai perisai hidup hingga ia gugur syahid dalam 2 tebasan pedang. Dan pertempuran dimulai, tapi bukan Imam Hussein yang memulainya. Karena sebagaimana prinsip ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib, kami tak akan pernah jadi pihak pertama yang menumpahkan darah. Umar bin Sa'ad yang memanah pertama kali. Ia menebar panah ke arah imam dan memerintahkan, "Bersaksilah bahwa aku yang memulainya." Satu persatu sahabat imam maju ke medan laga. Tubuh mereka roboh, tapi semangat mereka tetap hidup. Darah para syuhada mengalir, namun pasukan Yazid justru kian gemetar. "Kalian akan dibantai," seru Amr bin Hajjaj kepada pasukannya, "kecuali kalian hujani mereka dengan anak panah." Dan langit pun menjadi gelap oleh hujan panah. Di tengah gemuruh itu, satu persatu keluarga Imam Hussein syahid, Ali Akbar, Qasim, Abbas, hingga akhirnya Imam Hussein sendiri. Karbala menjadi samudra darah, dan sejarah tak akan pernah sama lagi. Dalam satu hari, lebih dari 70 pengikut setia Imam syahid. Dari pihak musuh, 88 tewas. Namun hanya satu nama yang dikenang dunia selama berabad-abad, Hussein. Ia tak menang secara militer, tapi ia menang secara abadi. Karena Karbala bukan tentang siapa yang hidup, tapi tentang siapa yang tetap berdiri untuk kebenaran meski tahu ia akan mati. Demikianlah kisah Imam Hussein versus pasukan Irak. Sebuah peristiwa yang tak sekadar tertulis dalam lembar sejarah, tapi terpatri dalam hati umat pecinta kebenaran. Karbala bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan meski harus gugur demi prinsip dan iman. Imam Hussein telah memilih jalan yang sulit, jalan yang membuat langit menangis dan bumi bergetar. Namun justru disitulah letak kemuliaannya. Salam atas Hussein. Salam atas darah yang suci dan leher yang terpangkas karena keteguhan. Salam atas para syuhada Karbala yang hidup abadi dalam nurani umat manusia. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan video ini agar semangat perjuangan Imam Hussein terus bergema. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Syiatub 12 Channel, karena kisah suci ini belum berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.